Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Fatmawati dengan NIM 1401421174. Saya akan menjawab pertanyaan yang digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Ibu Sri Sami Asih. Untuk soal yang pertama yaitu pemahaman tentang materi yang telah sebelumnya dijelaskan. Yaitu yang pertama ada hakikat manajemen sekolah. Manajemen sendiri diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf dan juga pemimpin serta pengontrolan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada. Kemudian manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu merupakan pengaplikasian dari ilmu manajemen tersebut yang berada di dalam lingkup sekolah. Sebenarnya istilah manajemen sekolah dan juga administrasi sekolah itu hampir sama, yaitu karena dari keduanya merupakan ilmu yang ada objek yang dipelajarinya, yaitu kerjasama antar sekelompok orang, kemudian memiliki metode yang dipelajari, dan juga kerjasama kelompok, dan juga memiliki sistematika yang dipelajari dan akan diaplikasikannya. Untuk materi yang kedua ada proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah terdiri atas 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengontrolan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan ini merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan juga menetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan proses merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur, dan juga membagi tugas pada setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan ini merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka termotivasi untuk berusaha mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini merupakan proses di mana pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk materi yang ketiga ada sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sendiri merupakan lembaga pendidikan formal yang digunakan siswa untuk belajar, yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Pada saat proses pembelajaran tersebut akan terjadi proses interaksi, di mana interaksi tersebut terjadi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Yang interaksi tersebut akan didukung oleh perangkat pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam sekolah tersebut juga ada kelas yang merupakan organisasi kecil di lingkungan sekolah. Unsur dari kelas meliputi siswa, guru, dan juga manajemen sekolah tersebut. Konsep dasar dalam manajemen sekolah di dalam kelas terdiri atas penempatan individu, kelompok, sekolah, dan juga faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Kemudian untuk materi yang keempat mengenai komponen manajemen sekolah. Komponen manajemen sekolah ini terdiri atas 7. Yang pertama meliputi manajemen kurikulum dan proses kurikulum, yaitu di mana sekolah menjadi pelaksana kurikulum nasional maupun kurikulum lokal. Yang kedua ada manajemen tenaga kependidikan.
di mana manajemen ini mengefektifkan tenaga pendidik untuk mencapai hasil yang optimal, untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Manajemen ini digunakan untuk menertibkan dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan peserta didik, dimulai siswa tersebut masuk ke dalam sekolah hingga siswa tersebut lulus. Kemudian yang keempat ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen ini terdiri atas perencanaan dan pengaturan sasaran, pelaksanaan dan juga pengevaluasian suatu capaian dari tujuan tertentu. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana sekolah. Manajemen ini untuk mengkoordinasikan dan merawat sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian ada manajemen hubungan sekolah dan juga masyarakat. Untuk menjalin hubungan yang erat di antara sekolah dan juga masyarakat harus memiliki bayangan atau gambaran mengenai kegiatan pembelajaran sekolah. Dan kemudian ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini misalnya seperti layanan perpustakaan, layanan kesehatan, dan layanan lain sebagainya. Untuk materi yang kelima ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan juga mengarahkan tindakan pada guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Beberapa fungsi dari kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada fungsi edukator. Sebagai pendidik, kepala sekolah juga harus memiliki strategi dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di sekolah. Kemudian fungsi manajer. Kepala sekolah harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, serta mengendalikan usaha para staf dan guru. Kemudian ada fungsi administrator, di mana kepala sekolah akan berhubungan erat dengan aktivitas pencatatan, penyusunan, dan juga pendokumenan program-program sekolah. Yang keempat ada fungsi supervisor, di mana kepala sekolah ini akan membimbing guru dan staf untuk memperbaiki pengajaran dalam melaksanakan pekerjaannya di sekolahan. Yang kelima ada fungsi leader, di mana kepala sekolah ini harus mampu memberikan petunjuk dan juga pengawasan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan setiap tugasnya. Yang keenam ada fungsi inovator, di mana kepala sekolah harus memiliki strategi untuk menjalin hubungan harmonis dengan warga sekolah serta dapat memberikan teladan untuk semua warga sekolah. Yang kedelapan ada fungsi motivator, di mana kepala sekolah memberi motivasi atau dorongan untuk melaksanakan tugas-tugas dan juga fungsi guru. Kemudian ada fungsi figur dan mediator. Fungsi ini untuk mengembangkan pendidikan dan juga menjadikan sekolah sebagai figur dari perkembangan masyarakat. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu tentang realita di sekolah mulai dari SD, SMP, atau SMA yang sederajat. Ada sekolah yang lebih unggul dan ada juga sekolah yang kurang unggul sehingga ketika tahun pembelajaran tiba itu siswanya cenderung banyak yang lebih memilih ke sekolah-sekolah elit.
baik, meskipun kebijakan sekolah negeri sekarang ini sudah menerapkan sistem zonasi, namun sistem zonasi ini di mana sekolah hanya boleh menerima siswa yang lingkup jarak tempat tinggalnya itu tidak jauh dari sekolahan tersebut. Namun demikian, masih banyak juga masyarakat yang memandang bahwa jika suatu sekolah yang mendapatkan citra unggul mulai dari pertama berdirinya sekolah tersebut hingga kapanpun, akan tetap banyak masyarakat yang mendaftarkan atau menyarankan anaknya untuk sekolah di sekolahan unggul tersebut, meskipun jaraknya bisa dibilang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Pandangan mengenai citra sekolah ini apabila sudah tersebar di kalangan masyarakat akan terus melekat di benak masyarakat bahwa jika memang sedari dulu sekolah tersebut memiliki citra baik, maka akan terus bercitra baik. Sedangkan jika suatu sekolah telah mendapatkan kasus, misalnya guru atau kepala sekolah melakukan kasus korupsi, maka juga sekolah tersebut akan mendapatkan citra buruk dari masyarakat setempat. Kemudian mengenai alasan mengapa sekolah dapat menjadi sekolah favorit atau sekolah unggulan di masyarakat. Hal ini dikarenakan ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internalnya seperti fasilitas dan sarana prasarana di sekolah yang cukup memadai. Selain itu, sumber daya manusia dari tenaga pengajarnya juga cukup mendukung. Selain itu, dapat juga karena prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswa dari sekolah tersebut menyebabkan para orang tua untuk menyarankan kepada anak mereka untuk bersekolah di sekolahan tersebut. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal, misalnya seperti keterjangkauan dan juga jarak sekolah tersebut dari pemukiman cukup dekat. Selain itu, pandangan dari masyarakat kepada sekolah tersebut juga sangat berpengaruh. Sedangkan jika sekolah yang hanya sedikit didaftari oleh siswa ketika tahun pembelajaran dimulai, juga terdapat faktor internal atau eksternal. Faktor internalnya seperti fasilitas sarana prasarananya di sekolah kurang memadai, atau juga kualitas dari pendidiknya juga kurang bermutu, dan juga kuantitas jumlahnya hanya sedikit. Sedangkan faktor eksternalnya seperti jarak antara sekolah dengan daerah pemukiman warga cukup jauh, sehingga untuk menempuh perjalanan ke sekolah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk soal yang ketiga, buat 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Baik, yang pertama saya menemukan permasalahan jika salah satu dari program sekolah tidak direncanakan sehingga tidak dapat terwujud hingga akhir tahun. Solusi yang dapat saya sarankan yaitu dari program
sekolah tersebut dapat dianalisis terlebih dahulu. Apakah program tersebut termasuk ke dalam program yang harus segera dilaksanakan atau tidak? Jika tidak, maka lembaga sekolah dapat melaksanakan program tersebut di tahun berikutnya. Namun demikian, jika program tersebut harus segera dilaksanakan, maka lembaga sekolah dapat mencari alternatif lainnya untuk mencapai tujuan yang hampir relatif sama dari program yang sebelumnya telah direncanakan. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai, ada salah satu guru ataupun staf yang berhenti dari pekerjaannya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya tidak ada yang melaksanakan. Dalam kasus permasalahan ini, setiap guru diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga guru satu dan guru lainnya memiliki perbedaan tugas. Solusi yang dapat saya sarankan yaitu untuk tahun periode selanjutnya, di setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing minimal dibebankan kepada 2 orang ataupun lebih. Hal ini untuk menghindari akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada masalah tersebut. Apabila salah satu keluar, maka masih ada satu anggota lainnya yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Kemudian permasalahan ketiga yaitu kehidupan di lingkungan sekolah hanya monoton dan atau kurang adanya pembaharuan untuk para warga sekolah, sehingga dalam menjalankan tugasnya warga sekolah merasa bosan dan merasa suntuk. Solusi yang dapat saya sarankan dalam kasus ini adalah dalam menjalankan tugas di sekolahan, diusahakan untuk kepala sekolah dengan fungsi motivatornya harus dapat menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, atau juga dapat melaksanakan kegiatan refreshing bagi guru di setiap bulan agar tidak jenuh dengan tugas-tugas yang dibebankan. Sekian jawaban dari saya. Jika banyak yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.